dari 27. Oke, kalau gitu saya absenkan aja ya. Yang pertama Ahmad Lutfi hadir. Kemudian Anggi Tirta hadir Pak. Kemudian Michelia tidak hadir. Kemudian Berlian hadir Pak. Alfian Nur hadir Pak. Vicky Firmansyah nggak hadir. Ros Sesari nggak hadir. Diratsa Hadir Pak. Ulfia Hadir Pak. Rafli hadir Pak. Mikael hadir Pak. Indra Cahya hadir. Syihab Hadir Pak. Muhammad Alif Hadir Pak. Nangimatul Hadir Pak. Faisal Hadir Pak. Naufal belum hadir. Miftah Aditya Hadir Pak. Kevina nggak hadir. Mayongga Hadir Pak. Alvina tidak hadir. Ahmad Habib Hadir Pak. Minda Ayu Hadir Pak. Fatimah Hadir Pak. Fatimah nggak hadir. Hadir ya Fatimah? Iya. Oke. Saida Hadir Pak. Anggun Hadir Pak. Oke, yang hadir 19 orang ya. Ada yang belum absen? Saya Pak Rosesari Pak. Ya, Rosesari. Ada lagi? Saya juga Michelle. Oke, ada lagi? Saya juga Pak Kevina. Oh, Kevina. Oke, ada lagi? Oke, yang hadir 22 orang ya. Ya, baik, kita mulai kelas Dindal Pro pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, ya, sesuai dengan agenda yang saya tulis di Zoom ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan bahas dulu. Sebelum kita pindah ke materi selanjutnya, saya ingin memastikan saudara sudah cukup menguasai terkait dengan apa itu proses kontrol dan bagaimana kita mengetahui bahwa sebuah sistem proses kontrol itu stabil atau tidak, ya, stabil atau tidak. Dikatakan stabil apabila dia itu konvergen. Konvergen itu artinya dia menuju suatu nilai asimptotik seperti itu ya, atau suatu nilai yang akhirnya itu ya, konvergen. Kalau dia non-stable atau tidak stabil, berarti dia divergen gitu ya. Secara kurva dia divergen. Oke, baik. Dari teman-teman di sini, apakah ada yang ingin menyampaikan dari tugas 10 terakhir yang telah dikerjakan? Gimana? Atau ada kesulitan dari tugas 10? Apakah ada kesulitan dari tugas 10? Oke, kalau begitu saya pilih ya. Oke, yang pertama mungkin Kevina. Halo Kevina, apakah monitor? Iya
Pak. Oke, mungkin soal nomor 1, tugas 1, tugas 10. Sebentar saya pindah ke laptop dulu ya, Pak. Oke. Atau ada juga mungkin yang mau nomor 2. Ada 3 soal ya, 10 ya. Nomor 1, nomor 2. Nah, nomor 3 nanti dibagi 2 aja ya. Kan banyak ini ya. Yang pertama adalah yang bagi 3, A, B, sama C. Ya. Dan kemudian nomor 2 siapa nanti? Sambil nunggu Kevina untuk ganti alat. Miselia? Iya, Pak. Miselia, Pak. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Nomor 2 ya. Halo, Miselia? Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Oke, ya. Oke, untuk nomor 3A, ada yang mau? Saya coba 3A, Pak. 3A, oke, Ahmad Habib. 3A, 3B. 3B. Izin saya apakah boleh, Pak? Oke, boleh, berlian ya. Nomor 1 siapa? Kevina. Nomor 2, Miselia. Nomor 3, Ahmad Habib. 3A, Ahmad Habib. Nomor 3B, berlian ya? Berlian. Nomor 3C, terakhir. Yang mau? Tiga C. Kalau nggak ada yang mau, saya pilih ya. Prosesari. 3C ya. Baik, Pak. Oke. Oke, untuk Kevina, bagaimana? Sebentar ya, Pak. Ini lagi download filenya. Oke. Oke, Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Oke, silakan. Sudah saya bisa allow untuk share screen. Apakah udah terlihat, Pak Rep? Oke, sudah terlihat. Jadi di soal, sebentar saya bacakan soalnya, Pak. Jadi pada soal 11.1a, temperature control system for a distillation column is tergambar pada 11.1. The temperature T of a tray
near the top of the column is controlled by adjusting the reflux flow rate R. Terus di soalnya diminta untuk draw a block diagram for the feedback control system. You may assume that both feed flow rate F and feed composition XF are distribution variable and they all of instrumentation including the controller sama pneumatiknya. Ini kemarin juga saya gambar seperti ini Pak untuk blok diagramnya. Jadi untuk yang atas dengan feed XF F-nya masuk ke bagian kolom, kemudian ada reflux R-nya di tengah, coolant sama distillate-nya ada di bagian atas dan pojok kanan, coolant dan distillate-nya. Nah, ini untuk blok diagramnya, Pak. Kemarin ini sih, sama misal seperti ini sih, Pak. Cuman saya belum begitu paham. Oke, ya. Sebagai controlled variable, yang mana yang dapat kita sebut sebagai manipulated variable dari kasus ini. Dan controlled variable Apa aja Pak? itu apa? Manipulated variable, disturbance variable. Dari soal, mungkin bisa dibikin soal sih. Dari soalnya kelihatan kok. Iya, bentar saya buka soal lagi, Pak. Kita harus paham itu dulu. Kalau itu nggak tahu, maka sebenarnya akan kesulitan membuat block diagram. Ya, jadi harus tentukan dulu control variable-nya apa, disturbance variable-nya apa, kemudian manipulate variable-nya apa. Kalau yang berdasarkan soalnya dari yang saya pahami itu yang kontrol variabelnya itu temperatur ya Pak. Terus untuk yang lainnya? Terus untuk bentar. Kayaknya temperatur aja sih Pak, sebentar. Ya, untuk variabel yang lainnya, manipulated variable. Oh ya, untuk yang manipulated variabelnya, untuk yang manipulated variabelnya itu yang itu ya Pak, flow rate R ya? Atau bukan Pak? Apa itu ya? Yang manipulated variable. Ya, apa namanya itu?
Halo, Ah, Bina. iya, Pak. Sebentar. Dibaca soalnya aja, nggak usah khawatir. Iya, ini saya Saya lagi. input apa ya? Adjusting the reflux flow rate. Apa DR? Nggak apa-apa, salah, ya. Tegas aja nggak apa-apa. R apa? Nanti kalau salah kita cari bareng-bareng jawabnya betul apa. Oke, apa Gina? Maksudnya R itu terdiri dari apa aja atau gimana Enggak, maksudnya? maksudnya R itu apa? Definisi R, simbol R kan saya nggak tahu itu R itu apa. Definisi R. Tadi kan kalau disebutkan ini kalau T itu apa? Temperatur ya. R itu apa? T kan temperatur. R itu apa? Ya reflux flow rate. Flux flow rate ya. Betul. Oke. Temperatur ini saya sudah katakan dia itu adalah control variable. R itu manipulated variable. Yep. Kemudian untuk disturbance variable, Untuk disturbance variable-nya berarti yang feed flow rate F-nya sama feed composition XF, Pak. oke, betul, ya betul. Oke, itu kalau saudara kita bagi sebagai control variable, kemudian manipulate variable, sama disturbance variable. Saudara saya tanya, mana yang disebut sebagai output variable, mana yang disebut sebagai input variable? Kalau yang input berarti yang temperatur sih, Pak, yang pasti ya. Terus kalau yang output? Kalau yang output berarti yang bentar. Jadi input temperatur, itu betul nggak ya? Cek dulu. Ya. Output itu apa? Output itu kan keluar. Nah, harusnya dia apa? Input kan yang masuk. Inputnya berarti yang F-nya ya, Pak? Oke, selanjutnya F. Tuh. Lagi inputnya. Terus XF juga berarti. Apa? XF yang tadi itu composition. Tadi feed, kemudian XF, akhir apalagi ada 3 untuk input variabelnya. Sama yang controller, Pak. Kan X. Bentar, Pak. Oke, Karena controller apa tadi mesti? Yang mana yang kontrol? Yang kan itu di soal yang terakhir ada instrumen sistem. Itu nggak termasuk yang enggak termasuk. Oh, bentar. Oke, gini wes. Intinya gini wes. Dari soal saudara itu mau mengatur variabel apa dan kira-kira variabel tersebut nilainya itu berubah karena perubahan nilai apa. Ini sebenarnya kita paham dulu. Dari soal ini gimana sih sebenarnya Pak Ang yang mau di goal objektifnya itu apa dari gambar?
Ini sebenarnya sudah betul loh, sudah 90% betul blok diagramnya. Ya, cuma ada yang salah, kurang simbolnya. Control variable belum masuk di sini. Ini 90% sudah betul, belum 100% tapi. Oke. Oh, kalau misal goal objektifnya sih berarti T sih, Pak. Nah, kita ingin mengatur temperatur kolom destilasi. Itu kan ya goalnya ya. Ya, kita akan mengatur temperatur kolom destilasi. Di mana temperatur itu nilainya bisa berubah. Karena apa? Kalau di soal. Bentar, Pak. Kalau di soal berubahnya karena itu controlling adjusting dari reflux flow rate. Berarti temperatur dipengaruhi oleh reflux flow rate. Ya. Selain reflux flow rate, apalagi yang mempengaruhi temperatur dari kolom? Ya, kontrol variabel yang tadi bukan, Pak? Loh, kontrol variabel itu temperaturnya tadi. Benar, Pak. Berarti kan nanti gini, kita akan mengatur temperatur. Jadi temperatur dipengaruhi oleh reflux flow rate. Ya. Jadi T itu adalah sebagai apa? Kontrol variabel. Kontrol variabel atau dapat kita sebut sebagai output variabel. Iya, Pak. Ya. Oke. Temperatur nilainya berubah karena nilai reflux flow rate, ada lagi yang menyebabkan dia bisa berubah. Distribution yang variabel ya, Pak? Bukan ya? Apa itu? Distribution mempengaruhi manipulated. Saya stop ya. Saya stop. Oke. Soalnya. Oke. F sama XF-nya berarti? X sama XF. Ya, jadi kan T, ya kita tuliskan di sini. Ya, tuliskan aja di sini. Jadi T itu adalah control variable. R itu adalah manipulated variable. Oke. F1 disturbance XF juga disturbance nah ini dapat kita sebut sebagai apa tadi? Output ya, Pak? Output. Yang ini sebagai input. Ya, input ada jenis. Sehingga harapannya T itu fungsi apa? Fungsi dari apa saja? Mbak Kevina, halo? Ya, Pak. Temperatur itu fungsi dari nilai RF sama XF. F sama XF. Nah, kalau saya sebut sebagai, kalau saya buat bentuk transfer function, berarti dia temperatur itu harus fungsi dari RXF, di mana hubungan dengan T dengan R saya sebut sebagai gain 1 kali R plus gain 2 kali F plus gain 3 kali XF. Nah, berhubung karena R ini adalah manipulated variable, maka yang nempel dengan manipulated variable bisa disebut sebagai GP. Ya, GPR. Dan disturbance variable itu disebut sebagai GD. Karena GD-nya ada 2, ini disebut sebagai GD1 XF plus GD2 kali XF. Sehingga dari bloknya seperti apa? Karena dia penjumlahan, berarti bloknya itu harusnya adalah seperti ini. Jadi XF, kemudian R, kemudian apa namanya? F, ya, ini kita kalikan dengan apa? GP, ya kan ya. Kemudian ada penjumlahan di sini.
Nah, ini adalah temperatur. Ya. Nah, ini XF dikali apa? Kali GD2. Nah, dia penjumlahan. Ini kok ruwet ya. Nah, saja. Ya. Kemudian ini GD1. Oke. Ya, ini prosesnya gini aja. Oke, minimal ini. Ya. Oke, ya. Ini mau saya teruskan, saya hubungkan dengan kontrol apa? Yang kalian lakukan adalah T-nya. Ya, T-nya dihubungkan dengan sebuah measurement GM. Ya, ini panahnya ke sini. Ya, ini panahnya. Nah, ini akan kita bandingkan. Ya. Kita bandingkan antara temperatur asli dideviasikan dengan temperatur set point TSP. Ya. Apakah benar antara temperatur yang asli dengan temperatur yang kita inginkan? Kemudian akan dikomparasi, akan diatur oleh controller. Ya. Ini muncul GC. Ya, nah ini pakai pneumatik ya, berarti GIP, GV. Sudah ke atas. Kontrol akan mengatur GIP. GIP itu merubah dari arus listrik ke pressure. GIP P akan mengatur ke GV. GV gain valve akan mengatur rate dari reflux rate. Ini seperti ini blok diagramnya. Mesin apakah ada pertanyaan? Gimana Mbak Kevina? Halo, Kevina? Berarti dari blok diagram saya itu dari yang saya compare sama punya Pak Rendra masih kurang outputnya ya Pak? Iya, tulisan TSP-nya ini belum ada. Ya. Kemudian GD-nya dicampur, ya. Oh iya. Disebutnya dicampur. Ya apa sih campur, tapi jadi ya perkaliannya bingung nanti, ya. Jadi bisa lebih enak. Cara transfer function adalah menghubungkan satu variabel dengan satu variabel lainnya. Harapannya sih harusnya satu-satu aja, nggak yang dicampur kayak gini, ya. Oke. Nah ini bisa terserah. Bisa dipisah GIP dengan GV atau digabung menjadi satu GV, itu boleh terserah kalian, itu dikali aja kan tentang efek. Gini GC gain controller. Ya gimana Kevina? Insya Allah aman Pak. Terima kasih pencerahannya Pak Rendra. Oke, ya. Sebentar ini ada lagi yang ingin nanya soal pengerjaan nomor 1. Ya, jadi di sini GM ini fungsinya apa? Dia mengukuran merubah T dalam satuan derajat mungkin ya Celsius menjadi temperatur dalam satuan miliampere, pengukuran elektrik dari konversi dari satuan suhu ke satuan elektrik yang mewakili sekian derajat ya dibandingkan dengan ini. Oke, ada lagi yang ingin tanya? Kalau nggak ada, kita cukupkan untuk pembahasan nomor 1. Oke, untuk nomor 2, siapa yang ingin tadi? Misalnya. Oke, Misalnya, silakan. Bisa stop dulu. Izin share screen ya Pak. Di sini Pak, sudah terlihat ya Pak? Oke, ya sudah terlihat. Baik, saya akan menjelaskan untuk latihan tugas 10 nomor 11.14
Jadi di sini mungkin saya nanti yang di bagian akhir itu ada sedikit salah dalam penulisan, Pak. Sini juga saya agak kurang paham karena banyak lihatnya di internet. Tapi ini saya coba jelaskan sebisa saya dulu. Jadi ini di 11-14 ini ada semacam blok diagram dari feedback control system. Ini saya gambar ulang yang ada di sini. Nah, ini terus saya cantumkan di sini ada transfer function dari output dan set point-nya ya per GSP sekian, lalu dari reduction dari blok diagram yang di bagian ini saya gambarkan ulang aja gitu Pak biar nggak bingung. Terus ini dihitung transfer function-nya bertemunya nanti di 2 per S plus 5 kemudian dari yang ini tadi terreduce blok diagram yang tadi itu tadi terreduce jadi seperti dari yang tadi ini sesuai gambar terus jadinya seperti ini Pak terreduce-nya. Lalu Mbak, sebentar saya lihat di atasnya gimana? Oh, ya. Yang terreduce berapa yang awalnya gimana? Awalnya gini ya. Iya. Berarti antara 0,5 dan 4 per S plus 3 per S plus 3 ini jadi apa? Gainnya. Jadi ini Pak, 2 per S plus 5 tadi menghitungnya itu gimana caranya? Pakai yang transfer function tadi Pak 0,5 dikali 4 per S plus 3 per 1 plus 0,5 dikali 4 per S plus 3 terus dikali-kali terus nanti kenapa pakai yang kenapa kok ini 0,5 kali 4 per S plus 3 per 1 plus 0,5 kali 4 per S plus 3. Nah ini saya lihatnya di internet Pak, ada 1 plusnya aja, jadi di contoh soalnya saya ikutin aja gitu sesuai soalnya gitu Pak. Oke. Kira-kira kenapa? Itu saya kurang tahu Pak, mohon maaf. Oke, bentar lagi dulu ya. Dapatnya yang baru adalah 2S plus 5. Iya, setelah di reduce close loop-nya nanti jadi 2 per S plus 5. Nah, lalu yang bundar ini nggak ada, yang bundar kedua ini, tengah-tengah ini. Ini ya Pak? Udah hilang itu. Oh, nanti saya coba ganti. Ini langsung 2S plus 5. 2 per S plus 5. Langsung ini ya Pak berarti? Jadi nggak usah bundar. Dari KC ke 2 per S plus 5 langsung nggak usah kayak bundar. Baik Pak. Lalu selanjutnya, ini saya tuliskan, saya bisa mengikuti yang ada di internet bahwa disturbance-nya nanti dianggap mendekati sama dengan 0 untuk perhitungan transfer function di antara output sama set point-nya. Nah untuk yang ini Pak. Selanjutnya nanti kita akan menghitung nilai dari KC-nya sendiri. Nah untuk perhitungan dari nilai KC-nya sendiri nanti itu kayak ada semacam batas atas dan batas bawahnya Pak. Ini saya kebetulan menghitungnya. Mohon maaf Pak, ini agak kurang jelas ya Pak ya. Tulisannya ini jadi menggunakan Rutherford solving method untuk menemukan value of KC-nya. Jadi ini caranya itu kayak dikali silang, jadi yang bawah kiri dikali ke yang atas kanan 14 kali 35 dikurangi yang ini dikali yang ini, terus nanti ini sebenarnya ini saya agak salah penulisan Pak, jadi nanti itu yang saya pahami C-nya nanti diganti sama dengan 0 untuk menemukan batas atas dan batas bawahnya dari KC itu sendiri. Jadi untuk batas bawahnya KC itu nanti adalah 12,5 dan batas atasnya adalah 135. Jadi sebenarnya nanti penulisannya adalah 12,5 kurang dari KC kurang dari 135 Pak. Itu yang saya ketahui. Oke, jadi masih ada beberapa PR tadi ya. Yang pertama adalah bagaimana saudara menggabungkan tadi transfer function itu bagus jadi 2 per S plus 5. Yang kemudian ini sepertinya yang sampai di router ini sudah betul sampai kenapa kok yang dipilih itu 1 plus GOL untuk mencari KC-nya? Kenapa?
1 plus GOL ini ya Pak? Iya, kenapa kok itu yang stabil yang dipilih? Untuk transfer function yang stabil itu nanti pakai yang ini Pak, 1 plus GOL sampai 0 itu. Itu namanya persamaan apa? Dari yang general form dari transfer function-nya itu Pak. Yang bagian bawah disebut apa? 1 plus GOL. GOL itu yang mana sih? GOL. Kalau dari block diagram itu GOL yang mana saja? Nggak apa, nggak usah kesana lagi, saya betulkan. Gimana bisa lihat? Pak. Nah, Saya masih kurang paham Pak yang mana yang GOL buat yang block diagram ini. oke, ada yang mau bantu mungkin? Siapa yang udah tahu? GL itu yang sebelah mana? Permisi Pak, Silakan berlihat. mungkin izin membantu untuk gain open loop sendiri, transfer fungsi dari open loop itu sendiri dari yang KC dan yang reduce tersebut kemudian dikali dengan yang -2 per 1 kurangi S, kemudian sama GM-nya Pak, itu 1 per S 1 per S plus 10. Oke, ya betul ya. Jadi pas apa namanya, pas muternya itu ya, pas dia loopnya ya, mau dari KC ke kanan ke bawah, terus balik lagi ke KC ya, itu dia adalah loopnya ya, loopnya yang bawah ini, feedbacknya. Oke, kemudian yang itu kemudian yang pertama tadi, kenapa kok reduce-nya jadi 2 per S plus 5? Kira ada yang mau bantu misal juga? Kenapa kok jadinya 0,5 kali 4 per S plus 3 per 1 plus 0,5 kali 4 per S plus 3? Gak apa, silakan. Yang mau ngomong, silakan. Kenapa kira-kira seperti ini? Misalnya. Berarti nggak ada yang bisa ya? Ada yang bisa nggak? Izin menjawab Pak. Silakan, Habib, Pak. Ya, untuk yang TF itu karena itu Pak, dari persamaan yang di divisi 3 itu ada untuk persamaan reduksi, jadi pakai Y per YSP, di mana Y per YSP itu sama dengan KM kali GC kali GV per GV per 1 plus GOL, gimana GOL sendiri itu ya KM, GC, GV, GUP gitu Pak. Lokalnya ya? Ya. Oke, ya. Dimiripkan dengan persamaannya Y per YSP, seperti itu maksudnya. Tapi bukan Y per YSP kan? Karena kacanya nggak sampai sana, ya. Ya. Nah, nggak sampai situ. Ini lokalnya aja. Jadi saya jelaskan juga kenapa ada persamaan ini. Oke, yang terakhir Mbak Ali root array. Root array-nya sepertinya tadi salah ya Mbak, di tabelnya di kanan. Oke. Nah, kan sudah dapat S pangkat 3 plus 14S kuadrat plus 35S B50 plus 4KJ, coba. Mbak atas, yang kanan. Halaman kedua, atas. Nah, terus tabelnya, root array-nya. Nah, 1, 14, ya oke, atas. Ini Pak, atasnya lagi. Nah, ini kan ya. 1, 14, 1 mewakili S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkatnya 35. Nah, ini belakangnya 00 semua maksudnya. 0, 0, 0, 0, 0, 0, ya. Yang ini udah betul maksudnya. Ya. Yang D-nya ini, ya ini pertanyaannya. D-nya ini berapa? Persamaan D. Enggak Kak Dewi, Cok.
Halo, Kevina? D-nya nggak ada ya? Iya, Pak. D-nya gimana nih D-nya? Oke, saya stop share aja ya, biar cepat ya. Kayak agak lama tunggu. Oke, ya baik ya. Pertama untuk yang ini, bagaimana saya bisa mengasumsikan bahwa rumus looping yang lokal itu adalah tadi rumusnya. Saya anggap ini sebagai X1 ya. F1 ini disebut sebagai F2. Ya. 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 Berarti apa di sini apa jadinya? F1 min F2. Ya kan ya? Nah, dikali sama 0,5, berarti F2 adalah F1 dikurangi F2 dikali 0,5, ya kan dikali kan ya? Dikali 4 per S plus 3. Oke, ya. Ini saya kalikan, ya, berarti apa? F2 sama dengan F1 dikali 0,5 kali 4 per S plus 3 dikurangi F2 0,5 kali 4 per S plus 3. Saya pindah ke kiri, jadinya 1 plus. Ya, F dikali 1 plus 0,5 dikali 4 per S plus 3 sama dengan F1 0,5 dikali 4 per S plus 3. Ya, maka ini yang outputnya ya, ini inputnya. Berarti apa? F2 per F1 itu adalah 0,5 4 per S plus 3 sama dengan 1 plus 0,5 kali 4 per S plus 3. Ya, ini adalah penjelasan ini. Jadi jawabannya apa? 2 per S plus 5 ya? Bener nggak ini? Betul nggak? Iya, Pak. 2 per S plus 5. Oke, ini lagi saya hapus ya. Nah, kita pindah ke yang selanjutnya. Itu adalah caranya ya. Kalau cara manual tuh gimana dapatnya? Nah, untuk mengetahui dia stabil atau tidak, kita butuh yang namanya characteristic equation. Characteristic equation. Dimana characteristic equation adalah 1 plus GOL. Ya, kenapa? Karena dia menentukan akar-akar pulse-nya. Ya, karena dia yang menentukan akar pulse. Jadi pulse itu apa? Pulse itu pokoknya akar-akarnya yang bagian penyebut. Kalau pembilang disebut sebagai zeros. Ya, zeros. Kalau pulse itu adalah penyebutnya. Oke. Kemudian satu GOL-nya apa? Ya, satu GOL-nya adalah ini. GOL-nya apa dulu? GOL-nya apa dulu? GOL ini sama dengan GOL-nya adalah KC dikali G1 2 per S plus 5 dikali min 2 per 1 min S dikali loopingnya bawahnya 1 per S plus 10 ya. Jadi 1 plus GOL-nya itu adalah 1 plus sekian ya. KC 2 per S plus 5 min 2 per 1 min S dikali 1 per S plus 10 sama dengan 0 ya. Kita bentuk aljabarnya ya. Gimana cara bentuk aljabarnya? Samakan penyebutnya kali 0 kan kanan ya masalah. Ini dia jadi apa?
aljabarnya jadi bantu. Sekian S kuadrat pangkat 3, pokoknya S pangkat 3 kan S. Berapa? 14 S kuadrat. S pangkat 3 berapa? 3 itu aja Pak. Plus, enggak Pak, 14-nya itu S kuadrat. S pangkat 3-nya berapa? Enggak ada Pak, 1 Pak. 1, jadi 1. Iya. 14. Ini berapa? 3S. 3, ini 35 Pak. 35, kemudian ini 4KC min 50. 4KC min 50 sama dengan 50. Oke. 0, iya. Oke. Syarat dari root array adalah kolom pertama dari root array itu harus sama dengan harus positif. 1, 14 min 35, plus ya. Empat KC min 50. Sisanya apa? 0. Berarti dia punya CD, C, D, E, F. Mungkin seperti itu. Ya. Ini kali ini, ini kali ini per ini. Ya. Ini kali ini per ini. C adalah apa? 4 KC min 50 dikurangi. Berapa itu? Ditambah apa dikurangi ya? Ditambah apa dikurangi? Halo? Halo? Ditambah apa dikurangi menurut kalian? Dikurangi Pak. Kurangi ya. Oke, sekian. Nah, ini harus lebih besar daripada 0. Kenapa? Karena ini harus lebih besar daripada 0. Berarti ketemunya berapa? KC mungkin sekian. Yang D gimana? Yang D kan nanti ini. Ini kali 0. Dikurangi ini kali 0. Berarti dia D pasti 0 D-nya. Ya. D-nya 0. Sekarang E-nya bagaimana? Nah, E adalah sama. Ini kali ini. Nah, berarti kan tinggal C kali ini per C. Berarti tinggal 4 KC min 50. Dia sama dengan 0. Lebih besar 0. Ya. Ya, kenapa? Karena D-nya 0. 14 kali 0 kan 0. Per C. C-nya hilang. Tinggal 4 KC per 50. Sehingga kalau dari sini ketahuan KC-nya itu harus lebih besar daripada 12,5 dari poin E. Kenapa? Karena root array itu syarat stabilnya root array itu adalah kolom pertama itu harus positif. Ya, dari sini dia gimana ini? Berapa KC-nya yang ini? Jadi bantu. Udah ngiruat. Oke, silakan. Berapa dia ngomong? KC ya berapa dari C? 135 Pak. 135. Oke, ya. Berarti kita gambar. Karena ada kerjasamaan kan. Jadi kayak yang zaman SMA itu loh. Ada gambar dari bilangan nomor. Ada punya nilai 12,5. Ini kan 0 ke kanan ya. Kemudian kita punya nilai 135 kanan. Ya. Berarti ini lebih kecil atau lebih besar ya? Kacanya kurang dari Pak. Kurang dari, sorry. Iya, kebalik. Biasanya kan kebalik kan minus ya, dibalik ini juga salah. Makanya kok gede. Ini kurang dari juga ya. Kalau yang 12,5 itu lebih dari, kalau yang 135 kurang dari Pak. Oh iya, berarti ketemunya perpotongan. Enak berarti. Oke, berarti range-nya di sini ya. Ini lebih daripada 12,5. Yang ini berarti kurang dari 13,5. Berarti ke jangan ya, supaya gampang kalau dia beda pertidaksamaan, lebih baik gunakan dua garis bilangan ya. Itunya adalah yang punyanya yang D
ya dia 135 kurang dari yang sini, satunya adalah berapa? 12,5 ke kanan. Ya, maka yang ini potongan areanya ya. Maka nilai KC adalah lebih besar dari 12,5 tapi kurang dari 235. Ya, ini range-nya KC yang dia stabil. Tidak apakah ada pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya tentang penggunaan metode direct submission dan road array itu bila berbeda apakah tidak masalah Pak atau memang harusnya sama? Ya, memang metode berbeda, hasil berbeda tidak masalah. Jadi memang tiap masing-masing metode ada kelebihan dan kekurangannya. Root array itu adalah kelebihannya adalah dia memberikan range. Ya. Saudara pilih terserah KC di berapapun asal dia masuk dalam range tersebut. Dia stabil. Tapi kelemahannya adalah dia nggak memberikan nilai berapa KC yang pas gitu. Dia hanya memberikan range. Sedangkan direct substitution itu saudara diberikan nilai 1 titik KC tertentu. Ya. Jadi diberikan nilai tertentu sehingga lebih spesifik sebenarnya. Tapi kelemahannya dari direct substitution adalah kalau misalnya saya ingin rubah KC-nya, nah kita nggak tahu ketika kita rubah KC itu dia stabil apa enggak, kayak gitu, Brilian. Anggap ya. Baik Pak. Nah, jadi dari root array kita dapatkan range, kalau dari itu kita dapatkan nilai pasnya berapa, kayak gitu. Oke. Ya ini bisa pakai dari substitution. Oke, ada lagi yang bertanya sampai sini? Kalau nggak ada, cukupkan untuk soal nomor 2. Ya, ini penting ya, kenapa saya bahas dulu? Karena ini dasarnya. Ini adalah dasarnya proses kontrol. Saudara bisa untuk menentukan mana itu control variable, manipulate variable itu sebelah mana, kemudian distributed variable sebelah mana. Ya. Kemudian, apa lagi? Dan juga bagaimana menggambar sebuah blok diagram, bagaimana saudara bisa menentukan kontrol itu di mana dari sebuah blok diagram. Bagaimana dari blok diagram. Jadi yang disampaikan misalnya juga ada yang salah ya dari bunder-bundernya. Bundernya itu nggak nempel di minusnya, tapi di garis itu salah ya. Jadi dia nempel dia itu menunjukkan apa? Dia itu ditambah apa dikurang kayak gitu ya. Harus kasih ke sininya ya, jadi kurang diambil. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke nomor 3A. 3A tadi Ahmad Habib. Halo? Iya, sebentar. Oke. Saya share screen, Pak. Oke, silakan. Jadi untuk yang ini 11 1121 ini sebuah proses kontrol sistem dengan persamaan sebagai berikut. Untuk GP-nya yaitu 2E pangkat 1,5 S per 60 S plus 1, 5 S plus 1. Ini saya jadikan persamaan A. Kemudian yang kedua GV S sama dengan 0,5 E pangkat 0,3 S per 3 S plus 1 jadi persamaan B. Kemudian yang
3 GMS sama dengan 3E pangkat min 0,2S per 2S plus 1 jadi persamaan C. Kemudian yang selanjutnya GC S sama dengan KC, dimana di sini jadi persamaan D. Nah, untuk pertanyaan yang A yaitu tunjukkan bagaimana GULS dengan pendekatan aproksimasi FOBTD model, di mana di sini GB, GV, GM, GC sama dengan GUL, kemudian sama dengan K E pangkat min theta S per tau S plus 1. Di sini disuruh mencari untuk nilai K, tau, dan theta untuk open loop proses transfer function. Penyelesaiannya yaitu berdasarkan fungsi transfer di atas untuk A, B, C, dan D. Persamaan untuk open loop fungsi transfer yaitu GULS sama dengan GBS, GVL, GVS, GMS, dan GCS, di mana penyelesaiannya yaitu substitusi transfer function pada soal tersebut ke persamaan di atas, di mana nih untuk nilai GB-nya, GV-nya, GM, dan juga GC. Setelah itu dilakukan perhitungan didapatkan 2KC 0,5, 3E, dan untuk pangkatnya dijumlahkan dapatkan min 2S. Dan untuk ini di bawahnya 60S plus 1, 5S plus 1, 3S plus 1, dan 2S plus 1. Jadi persamaan 1. Dari persamaan 1 ini didapatkan nilai K-nya yaitu 3KC ini. Kemudian menggunakan Skogestat half rule, di mana untuk persamaan 1 untuk time constant yang terbesar yaitu 60, dan yang kedua di sini untuk 5S plus 1, di mana untuk metode setengah aturan Skogestat ini digunakan untuk menghitung waktu konstanta terbesar. Kemudian untuk time konstannya yaitu tau, yaitu 60 dari yang konstanta terbesar ditambah yang second largest time constant 5/2 jadi 62,5. Separuhnya second largest ya. Iya, separuhnya second largest. Kemudian untuk time delay-nya yaitu 2 tambah 5/2 tambah 3 tambah 2. Sehingga didapatkan 9,5. 3 dan 2-nya dari mana? 2-nya dari mana? 2 yang depan. Ini yang 3-nya dari sini, yang 2 dari sini, Pak. Oke, 2 yang depan dari? 2 yang depan. Kan 2 plus 5/2. 2-nya dari mana? Dari E-nya itu ya. Oh iya, Pak. Dari pangkatnya. Dari pangkatnya E ditambah sisa dari separuhnya second largest ditambah sisanya yang time constant yang paling kecil-kecil ya. Ya 3, 2. Oke. Lanjutkan. Ya, dari persamaan open loop tadi untuk GOL sama dengan K E pangkat min theta S per tau S plus 1 disubstitusi untuk K sama dengan 3KC atau 62,5, tetanya 9,5, sehingga jadi persamaannya yaitu GOL sama dengan 3KCE pangkat min 9,5S per 62,5S plus 1. Sehingga parameter fungsi transfer untuk FOBTD model ini adalah untuk K-nya 3KC, tau-nya 62,5, dan tetanya 9,5. Sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. Oke, betul ya. Ini betul, ini adalah menggunakan metode Skogestat half rule. Jadi ada 3 metode ya untuk kita melakukan FOBTD. Pertama menggunakan Taylor, ya Taylor biasa. Kemudian menggunakan Skogestat half rule. Kemudian ada Skogestat yang 3/8 juga ya. Ada. Oke. Ini yang paling gampang paling separuh ya, separuh. Oke, bagus, sudah betul. Silakan untuk ini ada pertanyaan lagi nggak terkait dengan ini? Ada yang ingin bertanya soal nomor 1A? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke soal 3B. Saya izin stop sebentar, Pak. Terima kasih. Ya, kalian sudah. Share screen. Oke. Sebenarnya saya tanya dulu untuk FOBTD-nya sama ya, kalian? Saya menggunakan half rule juga, Pak. Ini sama hasilnya ya? Hasilnya sama. Oke ya, silakan.
Ya, tadi sudah dijabarkan untuk soalnya. Saya melanjutkan untuk soal B, di mana menggunakan road stability method dengan FOPTD yang telah ditemukan di soal A untuk mencari range KC untuk mencapai kestabilan dalam sistem loop tertutup, dan juga ulangi dengan simulasi. Yang pertama mendapatkan persamaan karakteristik dari 1 plus GOL. Ini saya GOL pendekatan karena menggunakan Skogestat. Diingat lagi bahwa menggunakan untuk dead time-nya itu menggunakan Pade approximation, di mana didapat Ini E sama Pade dengan 1 apa Pade 2? Pade 1 ya ini ya? Iya, Pak. Ada 2 tuh Pade ya? 1 Pade sama Pade 2 apa ya? Saya lupa istilahnya. Ini pakai yang mana? Pade yang mana? Iya, Pak, mohon maaf. Ini untuk time delay-nya, saudara mengapproximation Pade-nya, mengapproximation time delay-nya kan menggunakan Pade ya? Iya, Pak. Pade-nya ada 2. Di Pade apa ini? Pade ini yang zero, yang ini yang full apa bagaimana? Dua yang saya tahu. Pade itu ada 2 jenis ya. Bab 4. Ini saya stop screen atau? Nggak usah. Ini loh. Ada 1 per 1 Pade, ada 2 per 2 Pade. Mbak, saya share screen-nya. Saya stop share dulu. Oke, udah kelihatan ini? Sudah. Ya, ini 1 per 1 Pade. Ini 2 per 2 Pade. Saudara pakai yang mana berarti? Yang satu per 2. 2 per 1 Pade ya. Oke. Silakan dilanjut. Baik, Pak. Share screen. Ya, di sini saya menggunakan 1 per 2 Pade approximation. Mohon maaf, Pak, sebelumnya karena saya menggunakan edisi bab 4 yang saya baca. Jadi saya pahamnya tadi yang ini saja, Pak. Kemudian setelah itu disubstitusikan ke dalam persamaan, didapatkan 1 plus 3 KC kali 1 min 4,75 S per 62,5 S plus 1 dikali 1 plus 4,75 S, dan didapatkan persamaan karakteristik yang di atas ini, yang menjadi numeratornya. Didapatkan persamaan karakteristik sekian 296,875 S pangkat 2 dikali dengan 67,25 kurangi 14,25 KC S ditambah 3 KC plus 1 sama dengan 0. Menggunakan root array untuk mencari KC yang stabil dengan AN itu sama dengan 296,875 seperti pada persamaan karakteristik, dan dimasukkan AN-1-nya juga, AN-2 secara berurutan, dan AN-3 adalah 0 karena dia merupakan persamaan karakteristik dengan derajat 2. Kemudian didapatkan B1 menggunakan persamaan AN-1 dikali AN-2 dikurangi AN dikali AN-1
AN-3 dibagi AN-1, di mana AN-3 sendiri sudah diketahui 0 sehingga B1-nya sama dengan AN-2 yaitu 3 KC plus 1. Di mana seperti yang video yang pernah di-share Pak Renja, di mana array sebelah pertama kanannya kolom pertama itu harus lebih dari 0, jadi B1 dan AN-1 itu harus lebih dari 0 dan didapatkan 3 KC plus 1 lebih dari 0 itu sama KC-nya itu lebih dari minus sepertiga, dan untuk yang B1 dari B1-nya tadi yang telah didapatkan KC-nya itu kurang dari 4,72, dan karena di buku Seibok itu KC itu memiliki range 0,1 sampai 100, maka untuk stabilitas sistem menggunakan KC batas bawahnya itu 0,1 dan batas atasnya itu 4,72. Dan saya lanjutkan menggunakan simulasi dengan Simulink, dan saya pasang KC-nya itu di sini, kemudian GV-nya saya masukkan dengan time delay sesuai dengan ini 0,3. Dan yang asli apa yang FFPTD? Ini asli berarti. Karena di soalnya itu menggunakan full order, Pak. Jadi dikembalikan lagi ke aslinya. Tapi menggunakan simulasi ya, yang asli itu ya. Iya. Ya, setelah itu saya masukkan time delay plus transfer function-nya. Ini saya kelompok-kelompokkan, dan dari sini menggunakan range untuk road ini dihasilkan tadi. Kemudian saya pertama ambil itu dari di antara nilai itu, yaitu 2 misalnya, dan didapat respon yang stabil untuk Y-nya. Kemudian untuk selanjutnya saya mencoba mengambil KC di mana itu di bawah dari range-nya tersebut, yaitu misal -1. Dia itu menghasilkan tidak stabil karena dia setelah time-nya 700 itu dia turun terus. 5. Oh, di atas atas. Dari coba. Batas bawahnya, maaf. Di bawah batas bawah. Oh, di atas batas atas nggak dicoba. Masih lanjut, Pak. Oh, maksudnya nyobanya itu biasanya tuh di atas batas atas. Kenapa? Karena sebenarnya kita itu ingin, ini berapa? Batas atas. Ini untuk dari batas atasnya sendiri hasil 4,72 itu dia tidak stabil, Pak. 4,5 dicoba ya? Berapa, Pak? 4,5 nggak dicoba? 4,5 tidak, Pak, karena ini udah batas mentoknya ini, Pak. Ya, jadi kadang untuk controller kita itu menginginkan KC sebesar mungkin. Ya, kenapa? Karena semakin besar KC, semakin cepat kita mencapai titik stabilnya, titik optimumnya. Ya, titik optimum, titik akhirnya. Tapi kalau terlalu besar KC-nya, dampaknya adalah nggak stabil. Ya, jadi kita punya range itu. Jadi biasanya nyari adalah yang KC besarnya. Oke, ada lagi. Kalau pakai direct execution sudah nyoba belum ya, yang C itu ya? Nanti dibahas di yang C ya, Pak. Yang C, oke. Ya, dibahas. Oke, ya. Izin yang fungsi transfer yang paling yang asli? Karena dia pakai FFPTD. Ini yang asli ya, yang simulasi dia. Ini yang tadi perhitungannya menggunakan pendekatan, kemudian yang simulasinya yang asli, Pak. Kemudian KC-nya itu didapat dari FFPTD dimasukkan ke asli. Oke, jadi saudara memasukkan range GC-nya ini pakai FFPTD, ya. Tapi untuk simulasinya pakai asli gitu ya maksudnya.
untuk Iya. transfer function-nya. Oke. Ternyata kadang itu ada beberapa range dari yang didapatkan FPPT ternyata masih belum menggambarkan yang asli gitu ya. Tadi 4,72 kan masih nggak stabil ya dia. Iya. Kalau 2 dia stabil. Oke. Oke, bagus ya. Ya, Oke. izin stop screen ya. Oke, silakan untuk selanjutnya. Ya Pak, ini saya izin teman saya yang share screen ya Pak, soalnya tadi pagi laptop saya mati Pak, jadi chargernya rusak gitu. Oke, ya. Siapa yang mau share screen? Di Dotsa. Nah di sini saya untuk yang mungkin ke atas dulu ya di Dotsa, untuk yang B itu jawabannya kurang lebih sama kayak punyanya, untuk batasnya sama kayak punyanya siapa? Ian, terus yang C di sini tadi kan yang di B itu menggunakan root ya, terus yang C ini akan menggunakan direct submission. Nah yang pertama untuk di sini kita menggunakan karakteristik equation-nya 1 plus goal sama dengan 1 plus 3kc dikali E pangkat min 9,5s dibagi 62,5s ditambah 1. Terus di sini kita menggunakan identitas Euler di mana S itu sama dengan C dikali omega. Terus kita masukkan di mana kan tadi kan E pangkat min 9,5S jadi E pangkat min 9,5 C kali omega sama dengan cos kali 9,5 omega dikurangi C kali sin 9,5 omega. Nah terus kita masukkan ke dalam persamaan karakteristik tadi di atas di mana 1 plus 3kc dikali cos 9,5 omega dikurangi C dikali sin 9,5 omega dibagi 62,5 C kali omega ditambah 1. Terus 62,5 C kali omega tambah 1 kita kalikan dengan 1 yang di atas, jadi kita samakan 62,5 C omega tambah 1 yang di bawah, didapatkan hasil begitu. Nah setelah itu di sini aku kumpulkan yang imajiner, C-nya saya kumpulkan, terus yang real saya kumpulkan juga, jadi 62,5 omega dikurangi 3kc sin 9,5 omega dikali dengan C ditambah 1 ditambah 3K kali cos 9,5 omega. Terus ini sesuai dengan buku yang sudah saya baca, di sini di realnya tuh dipisahkan 1 plus 3kc cos 9,5 omega sama dengan 0, lalu imajinernya kan 62,5 omega min 3kc sin 9,5 omega sama dengan 0. Nah, ini tuh yang di realnya itu dibuat kc sama dengan gitu. Jadi yang di realnya itu kan yang di real itu ntar jadi 3kc kali cos 9,5 omega sama dengan min 1. Terus ntar dibuat kc sama dengan min 1 per 3 cos 9,5 omega. Nah, terus nanti itu dimasukkan ke persamaan imajinernya. Jadi yang di imajiner itu nanti jadi 62,5 omega ditambah 3 sin 9,5 C omega dibagi 3 cos 9,5 omega. Itu harusnya nggak ada K-nya, Pak. Mohon maaf. Terus dipindah ruaskan jadi kayak gitu. Jadi min 3 sin 9,5 omega dibagi 3 cos 9,5 omega sama dengan 62,5 omega. Terus dapatkan hasilnya itu sin per cos kan tangan. Jadi tangan 9,5 omega sama dengan min 62,5 omega. Jadi omeganya ini saya coba-coba hasilnya 0,175. Terus sehingga untuk menghitung KC-nya kan kembali ke persamaan 1 plus 3kc cos 9,5 kali omega. Nah, kita masukkan omeganya itu 0,175. Nah, habis itu didapatkan, tadi kan sama dengan 0, terus didapatkan kc-nya 3,64. Nah, pada saat omeganya sama dengan 0 itu, kc-nya itu min sepertiga atau min 0,33. Sehingga kalau yang tadi di yang B dengan persamaan root itu batasnya itu 0,1 sampai 4,72. Kalau yang di direct submission ini 0,1 sampai 3,64. Oke, bagus ya. Tapi hasil dari direct substitution masuk dalam hasil dari root. Hasil dari root, enggak, hasil dari substitution masuk dalam range-nya root ya, lebih kecil ya. Iya, iya Pak. Tapi lumayan jauh. Hasil maksimalnya. KC maksimalnya. Dilakukan simulasi nggak, Orang Sesari? Enggak, Pak. Oke. Oke, ya. Oke, bagus. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi itu dengan direct substitution kita dapatkan KC maksimum ya. Maksimumnya adalah 3,6 tadi. Lebih dari 3,6 nanti dia akan didapatkan hasil yang
apa namanya itu nggak stabil. Ya, sudah tahu. Tadi sudah coba juga dengan oleh Berlian ya. Mungkin nanti coba kalau Berlian tadi coba 3,6 ya untuk simulasinya. Gimana? Apakah dia stabil apa enggak? Udah coba belum Berlian? Mungkin yang C. Sudah, ya. Pak. Mbak lihat yang C. Poin C-mu. Saya share screen. Untuk respon dari 3,64-nya itu dia relatif stabil tapi dia memiliki osilasi yang besar, Pak. Oke, ya. Karena dia maksimum ya. Iya, Pak. Kalau 3,6 ada nggak? 3,6. Sedikit di bawahnya untuk menghilangkan osilasi. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Iya. Kalau dia pas mepet, pas batas paling maksimum. Nah, Bapak mungkin coba di bawah sedikit 3,6 atau 3,5. Itu bagaimana? Oke, ya, udah bagus. Oke, lagi ini kan soal tugas 10. Oke. Ya ini dasarnya ya, ini adalah dasarnya dari proses kontrol. Jadi nanti kalau saudara kerja di company facility, jadi kalau sudah sebagai proses engineer untuk yang mengoperasikan dari fasilitas pabrik yang sudah beroperasi, bukan desain ya, jadi facility ini akan penting. Saudara akan melakukan namanya tuning, kok ini kontrolnya nggak bagus, itu pasti akan kerja terkait ini. Ini malah paling banyak ya di industri. Desain jarang-jarang. Kalau untuk di operating facility ya. Kalau di kontraktor, di EPC ya desain banyak. Oke. Cukup ya dari apa namanya? Tugas 10. Untuk selanjutnya kita masuk ke tuning dari PID controller. Oke. Ini apakah sudah nampak bukunya? PDF-nya? Sudah, Pak. Oke. Ya, jadi kita akan mentuning. Mentuning itu apa tuning? Tuning itu adalah menentukan parameter PID, ya. Berapa KC-nya, TOI I dan TOD-nya. Kalau tadi kalau yang di bab sebelumnya kita sebatas menentukan kestabilannya, ya, range-nya berapa. Tapi kalau ini tuning sudah langsung ke kira-kira apa namanya? Parameter yang tepat KC atau ITOD itu berapa ya. Dengan model base ya, model base design method ada dua cara ya. Pakai direct synthesis method sama IMC method. Itu aja. Nanti dengan Pak Rey sudah diajarkan kalau ini adalah mendesain berdasarkan frekuensi response method. Jadi ada dua jenis metode tuning. Pertama adalah model based design methods. Yang kedua adalah frequency response design methods. Oke, untuk yang pertama kita jelaskan dulu untuk model based ya. Ya. Jadi yang disebut stabil adalah dia menunjukkan ke 0 kembali ya. Yang disebut dengan stabil ya, kelihatan ya. Semakin besar KC, maka akan semakin cepat waktu dia ke apa namanya ini misalkan dengan TOI yang sama ya, dengan TOI yang sama, semakin kecil KC dia semakin lama ya mencapai titik nolnya, tapi semakin kecil semakin besar KC dia makin cepat. Cuma kalau KC-nya terlampau besar itu dia nggak stabil, kayak ini TOI-nya kecil. Dan terlihat bahwa semakin besar TOI, ya misalkan untuk yang ini ya, semakin besar TOI, dia akan memperkecil. Jadi yang paling bagus itu yang ini, yang tengah ini, yang paling bagus. Dia akan mengurangi dampak area osilasinya. Ya, cuma kalau terlalu besar, nah kalau terlalu besar dia ini kalau ini nggak kelihatan ya, kayak bagus malah ya. Kerugiannya adalah makin besar dia nggak kelihatan, sebenarnya ada offset yang nggak kelihatan. Oke, ya
ini ya. Jadi ada metode untuk teman-teman tuning. PID control kita setting dengan berbagai macam teknik. Direct synthesis method sama IMC ini masuk ke model base ya. Kemudian ini frekuensi response di 14 sama ini computer simulation ya, ini pakai computer simulation ya. Nah ini yang terakhir yang bab 6 adalah online tuning. Jadi online tuning adalah tuning ketika control system sudah dipasang. Jadi langsung online tuning. Ini salah satu metodenya ditemukan oleh salah satu metode untuk online tuning ini ditemukan oleh almarhum Pak Minta ya, dosen teknik kimia ITS juga. Ada kok di mana? Di sini. Online tuning. Ya, jadi nggak masuk, ini akan kita cek ya. Oke. Untuk direct synthesis methods, ya, jadi direct synthesis methods adalah cara kita untuk bisa mentuning PI atau PID controller. Ya, ya. Caranya adalah kita harus punya model desired-nya. Jadi gini, ini kan adalah persamaan respon Y per YSP. Jadi respon ke step change ya, set point change itu adalah seperti ini responnya ya. Kemudian dipisahkan di GC yang namanya G ya, simplicity, jadi seperti ini. Jadi ini adalah respons dari aslinya. Maka kita bandingkan antara asli lah dengan yang desired. Ya, kita pengen seberapa? Ini adalah desired-nya. Saya pengennya desired closed loop transfer function, atau istilahnya itu responnya seperti apa. Nah, desired-nya Y per SPD itu dapat diinginkan seperti ini. Oke. Ya idealnya kita inginkan bahwa Y per YSP sama dengan 1, betul nggak? Kenapa? Berarti menunjukkan bahwa misalkan kalau temperatur keluaran dari proses dengan temperatur set point itu sama kan ya, kalau sama dengan 1. Betul nggak itu? Jadi idealnya desired kita itu yang paling ideal adalah sama dengan 1. Tapi however this ideal situation atau yang kita sebut sebagai perfect control itu tidak bisa di-achieve. Ya, nggak mungkin kita mencapai ke ideal control tadi, perfect control. Ya, oke. Sehingga the more reasonable choice, jadi desired response dari set point change yang lebih reasonable itu adalah 1 per tau C S plus 1. Dimana tau C adalah desired closed loop time constant. Oke. Nah, kita masukkan 1 per tau C S ini ke sini ya. Kalau itu sekali ini ke sini, nah akan kita dapatkan menjadi GC adalah ini. Dimana G melungker ini, G melungker ini adalah gain prosesnya tadi. Gain prosesnya. Nah, sehingga bisa kita, nah ini kalau semisal pemilihan dari desired kita adalah dibentuk seperti 1 per tau JS plus 1. Nah, kalau dibentuk seperti ini, ada time delay-nya, maka hasilnya adalah seperti ini. Sehingga GC dapat kita cari dari seper gain prosesnya dikali dari ini. Oke, ini contoh soal ya. Contoh soal yang ini. Gunakan metode direct synthesis method untuk menghitung PID parameter kontrolnya. Jika prosesnya, gain prosesnya adalah ini. Ini sudah mencakup ini ya, sudah mencakup
GV, GP, GM. Jadi GV, GP, GM. GC dipisah ya. GV, GV, PGM. Jadi G ini sudah mencakup GV, GP, GM. Ya. Jadi consider 3 value. Ya. Jadi kita coba TC itu berapa nilainya Pak? 1, 3, 10. Ini ada di bawah ya. Ini. Atau TC ini kan. TC kelihatan ini ya. Cara pemilihan TC. TC itu bisa mungkin kurang dari theta tapi lebih dari theta tapi kurang dari time constant atau sama dengan time delay ya, bebas ya, terserah pilih yang mana. Selection for TC-nya. Oke, yang kembali ke sini ya. Repeat the evaluation pada 2 kasus ya. Yang pertama kita anggap bahwa gain prosesnya itu mewakili G bar. Ya. Kemudian yang kedua adalah real condition. Jadi 2K the actual. Jadi kita ganti K-nya, yang awalnya K-nya itu adalah 2 menjadi 0,9. Nggak terlalu besar ya. Itu. Nah, kita hitung. Jadi ngitungnya gimana ini? Ini ngitungnya pakai ini GC-nya. Jadi GC pakai ini, ya pakai ini. 1 per ada time constantnya ya, ada time constantnya. Berarti pakai ini, bebas lah, kayak yang mana. Pakai ini juga boleh. Oke. Ini nggak kelihatan ya hitungannya ya. Coba saya tuliskan di note annotate ya. Jadi bagaimana dari sini ke sini ke atasnya. Nah, kita kan punya namanya PID control. Kalau PID control itu pasti jelas. Nanti GC-nya itu berupa apa? GC-nya intinya harus berupa KC plus seper to IS plus TDS kan ya. Ini ada satunya. Ya. Nah, di mana GC ini dapat kita peroleh berapa nilai KC, to I, dan to D-nya? Dapat kita peroleh dari seper G kali berapa tadi? Seper to CS. Nah, kita anggap to CS-nya dulu, TC-nya 1. Ya. Berarti dia GC-nya adalah, tadi G-nya adalah ini. Ya, kita anggap sama ya, yang A, perfect 2. Nah, ini saya buat pade ya, jadi 2, saya balik tadi, 10 S plus 1 kali 5S plus 1 per 2 dikali, nah ini separuhnya ya, S plus, tulisnya gimana? Plus 0,5 ya. Oke, dikali seper S. Oke, nah ini kita miripkan dengan, nah kita susun GC seperti ke bentuk realnya. Nah, jadi kita susun ini ke bentuk ini. Gimana caranya? Ya, pokoknya dibentuk lah ya. Kita bentuk, diperoleh. Ternyata KC-nya adalah sekian. To I-nya adalah sekian. To D-nya adalah sekian. Oke, di sini apakah ada pertanyaan? Caranya. Jadi ini mesti aljabar gini kan, nyampur gitu kan. Nah, ini dibentuk semirip mungkin dengan bentuk yang seperti ini. Ya, itu akan didapatkan berapa KC-nya, to I-nya, dan to DS-nya.
Oke, apakah ada pertanyaan di sini? Nah, kemudian kita dapatkan, nah ini kita lihat ya, untuk ini ya, ini yang figur dengan correct model, jadi dengan yang pakai K-nya sama dengan 2, ya. Kalau tau C-nya 1, tau C-nya 3, tau C-nya 10, ya dengan itu, dengan step change 1 ya, dengan step change 1. Jadi ini respons dengan cara merubah, ya, dinaikkan dari 0 ke 1, ya, step change, kemudian ini coba ke disturbance change. Jadi ini adalah step change, ini disturbance. Kalau tau C-nya 10 terlalu besar, dia jelek. Ya, jelek, tau C-nya 10 jelek hasilnya. Kemudian untuk kalau yang apa namanya, yang pakai ini K-nya 0,9 di figur yang ini. Nah, ini lebih bagus ya. Lebih cepat punya mendekati ke 0,1. Cuma ketika tau C-nya kecil, 1, dia osilasinya gede. Osilasi terus ya. Kalau tau C-nya 3, kalau tau C-nya 3, dia malah smooth ya. Bagus. Jadi yang dipilih adalah tau C3. Jadi yang paling bagus adalah ketika KC-nya dihitung menggunakan K-nya 0,9, kemudian dengan tau C-nya sebesar 3. Nah, dari gambar ini. Maksudnya apakah ada pertanyaan? Jadi yang part dari 8 waktu 8 dari 0 sampai 80 ini adalah step change. 80 ke 160 ini adalah disturbance change. Kita lihat performanya dari responnya. Oke, di sini apakah ada pertanyaan sebelum ke IMC? Oke, kalau nggak ada mungkin ini pengenalan dulu ya di tuning. Jadi tuning intinya adalah kalau kita tuning model base, intinya adalah kita harus dapatkan dulu gain prosesnya, GV dan GM. Nilai GC mengikuti GP, GV, GM sesuai dengan design kita, yang keinginan kita itu mau kayak gimana bentuknya. Kalau bentuknya ingin responnya seperti ini, maka GC-nya dapat kita apa namanya approximation seperti ini. Kalau misalkan ada time delay-nya, maka kita approximation seperti ini. Ya. Oke, apakah ada pertanyaan di sini? Kalau nggak ada, mungkin demikian kelas pada pagi hari ini. Nanti untuk IMC kita bahas di minggu sebelum ke depan ya, minggu depan. Untuk IMC lebih gampang ya sebenarnya, lebih enak. Ini minggu ke berapa ya? Ini udah minggu ke-11 ya, minggu 12 ya ini. Minggu 12 tinggal 2 pertemuan lagi. Ya cukup lah. Kalau ini saya ajarkan dulu ya sampai terakhir, sampai IMC sekalian ya, karena tugasnya ada. Nah, ini kalau pakai direct synthesis method, kalau ini pakai IMC. Ini sama ya. Jadi intinya adalah butuh gain proses dulu. Gain proses kali GC, GV, kali GP, GV, GM. Ya, kira GC. Ya, caranya seperti ini. Jadi G model, proses model itu dipisah plus sama minus. Ya, plus sama minus. Apa bedanya plus sama minus? Plus adalah yang mengandung time delay dan sisi kanan tabel zeros. Ya.
Selain G plus adalah G min. Ya. GC bintang diperoleh, jadi kan GC kali GC bintang per ini nanti. GC bintang dikali 1 per G min kali F. Ya. F-nya adalah ini. Di mana R biasanya adalah 1. Oke, ya. Sehingga jawabannya ini. Ya. GC bintang dapat kalikan G ketemu GC-nya. Oke. Nah, ini kita coba. Ya, kita coba IMC design method ya. Jadi ini yang pertama kita punya FOPTD dari soal 12.10 sebelumnya ya. Dengan R sama dengan 1. Nah, ini ada dua jenis cara, pakai PAD atau pakai Taylor untuk approximation time delay-nya. Ya. Jadi kalau pakai PAD ya, jadi modelnya itu menjadi seperti ini ya. Ya. Nah, yang plus itu adalah yang apa nih katakan? Yang plus itu adalah yang mengandung time delay dan right half plane zeros. Ini adalah yang positif. Akar-akar zeros yang positif. Nah, G-min-nya sisanya. Jadi cukup cari G plus-nya, G-min-nya sisanya. Oke. Lah GC min-nya adalah ini. Kemudian GC min-nya dapat ini kan ya. Kan GC min dari sini toh, ya. GC bintang nih. GC bintang adalah dari G min seper G min kali F. F-nya ini, R-nya 1. Kemudian GC-nya dapat dari atas ini. Ya, dapat diperoleh GC-nya adalah seperti ini. Dimiripkan bentuk ini ke bentuknya PID control, bersamanya PID control di 12-13, maka diperoleh KC-nya sekian, tau I-nya sekian, tau D-nya sekian. Repeat menggunakan apa caranya, tapi kalau ini pakai Taylor series ya, diperoleh KC-nya seperti ini. Oke. Pemilihan TC bagaimana Pak? Nah, TC ini ya, sesuai dengan ini ya. Cari yang pas TC-nya. Jadi itu kan dari time delay proses model sama time constant proses model. Oke. Dan enaknya dengan IMC kita sudah punya tabelnya. Jadi kalau modelnya seperti ini, based on PID controller, maka KC-nya adalah ini KCK ya. KC kali K itu adalah tau per tau C. Jadi kalau kita punya FOTD seperti ini ya, maka KC-nya adalah sama ya. Seper ini sudah dibentuk PAD ya. Yang mana ya? Ya ini pokoknya. Oke, ya. Jadi KC-nya adalah ini kali K, dibagi K. Dibagi K. Ya, seper K. Seper K dikali ini. Ya, jadi kalau kita punya model seperti ini, maka KC-nya dapat kita hitung pakai MC, ini tau I-nya, tau D-nya nggak ada. Kalau first order, dia nggak pakai time, derivative time constant. Control. Di sini apakah ada pertanyaan? IMC lebih gampang, kita cuma tinggal pakai dari modelnya bentuknya kayak gimana, maka KC atau I atau D-nya bakal bentuknya gimana. Tapi ingat, KC atau I atau D ini dimiripkan dengan PID control yang sistemnya paralel ya. Jadi yang seperti ini, parallel form. Parallel form adalah KC kali 1 plus super tau IS plus tau DS ya. Kalau ini series form, jadi bentuknya series. Nah, nanti tinggal dikonversi pakai ini kalau mau pakai yang series form. Oke, di sini apakah ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ya, untuk yang di tabel 2.1 kan tadi ada macam-macam persamaan model atau case itu Pak ya. Jadi kalau misal dalam persoalan itu persamaannya nggak sesuai di model, berarti harus dirubah, harus sama yang sesuai case atau model itu berarti Pak. Ya, ada dua opsi, adalah kita manual ya dengan caranya example 12.2 atau saudara kalau bisa miripkan dengan yang ada di model lebih enak.
Bisa kayak contohnya kayak tadi, kita gunakan FOPTD yang awalnya dia high order transfer function disimplifikasi menjadi FOPTD first order FOP first order FOPTD plus time delay ya, jadi kayak ini, atau SOPTD second order plus time delay kayak ini. Ya, gimana? Ya, sudah. Terima kasih. Ya. Jadi ini pun sudah cukup bisa ya, sudah cukup. Aku udah pakai SPTD juga boleh. Bisa dua cara sih orang pakai ke FOPTD atau ke SOPTD second order plus time delay. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, misalnya sudah bisa akan men-tuning sebuah PID. Oke, sekarang untuk tugasnya ya, untuk tugasnya exercise. Oke, direct sintesisnya nggak ada. Saya cek yang edisi 4. Oke, yang nomor 1 KC-nya dihitung pakai direct sintesis, yang nomor 2 pakai IFC. Oke, ya jadi 12.1 sama 12.2 tugasnya. Oke, di sini apakah ada pertanyaan? Oke, cukup jelas ya. Kalau gitu demikian kelas pada pagi hari ini. Silakan dikerjakan untuk tuning dari PID controller. Jadi minggu depan kita langsung masuk ke bab frekuensi response. Oke, apakah ada rencana kuis dari Pak Ari? Belum disampaikan? Belum, Pak. Oke, nanti kalau ada rencana kuisnya sudah 1 kali ya dengan Pak Ari ya? Iya, Pak. Oke, nanti kalau ada kuis 2 nanti bisa kita agendakan kalau misalnya minggu depannya lagi adalah kuis. Kita bisa gunakan waktu kita untuk latihan ya untuk kuisnya. Oke, mungkin demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak.